semuanya. Kembali lagi bersama kita di channel Alicia Production. Oke, jadi kita mau bahas apa? Ada cerita baru minggu ini? Ada suatu kisah nih. Berarti hari Cerita ini Agatha ya? ceritanya Agatha nih. Ya. Weeklist Agatha Story ya. Jadi ceritanya kemarin gue liat di Instagram ada suatu selebgram, dia itu ngomong kayak gini, katanya dia paling anti tinggal sama mertua. Pokoknya dia udah anti banget, katanya gini, mendingan gua tinggal di rumah yang agak kecil nggak apa-apa, tapi yang penting nggak sama mertua, karena katanya akan banyak konflik. Ya sebenarnya kalau itu kan pribadi tiap orang ya beda-beda kan. Sebenarnya kan kalau misalkan mau tinggal di rumah itu kan ada solusinya kayak gitu kalau mau tinggal sama mertua. Nah, menurut kalian sebagai pihak cowok, ini selebgramnya cewek ya? Iya. Itu menurut kalian gimana nih sama kasus ini? Ini sebenarnya banyak kasus ya pasti ya, Iya. beda-beda banget sih. Tapi kayaknya ini tuh kayak masalah yang umum banget nih sih, Iya, orang pada ini umum takut banget. gitu. Bagi kalau misalnya kita mau merit, ya, apalagi nggak cuma dari cowok doang nih. Iya. Maksudnya cowoknya yang masuk ke rumah mertua cewek. Nah, iya beda-beda lah ya. Coba. Kalau lu gimana Rom nih? Nah, kalau gue ya, menurut gue sih sebenarnya ada di sisi pro. Kenapa? Karena yang pertama tuh Pro gimana nih maksudnya? pro setuju. Oh, lu Tinggal setuju ya? sama Jadi mertua. Sama mertua. Roma setuju. Jika- Ini mempelai cewek nih berarti. Iya. Ah, oke. Jika mertua memang mau tinggal bareng, Oke. nggak apa-apa. Karena Oke. pertama, kalau gue ambil dari sisi guanya nih, Pribadi berarti nih. dari sisi gue Ini pribadi. berarti maksudnya pasangan lu ikut lu sama nyokap lu. Iya. Oke. Dari sisi orang tua gue. Iya, oke. Yang pertama-tama kan gue posisi sebagai anak sulung. Habis itu yang kedua juga nyokap nih, mami gue udah sendiri. Udah sendiri, makanya itu jadi Lagi kan jomblo ya? ya. Itu udah bukan buat promosi, bukan beda. Nah kan enggak udah sendiri kan, bokap gue udah nggak ada Ya. gitu. Nah gue sih cowok sebagai anak sulung, ya gue ngerasa ada tanggung jawab. Ya, Tanggung jawab betul. buat apa? Tanggung jawab buat ngurus, bantu ngurusin nyokap. Kayak gitu. Paham. Kalau lu gimana, Pan? Tapi misalnya gue mau nanggepin Roma dikit. Ya. Lu jangan takut dulu. Kalau misalnya tiba-tiba mama lu ketemu pasangan baru, pacar baru gitu. Lu Papa baru. Gimana tuh? nanti akan ada yang ngurusin kan, Rom? Berarti Nah, gimana tuh? technically kalau misalnya emang udah dapat pasangan baru, karena gue yakin setiap orang tuh pasti butuh pasangan Ya, Betul. benar. untuk yang mendampingi kan. Mau gimana pun kan, walaupun anak kan nggak bisa selalu ada. Ya, betul. Kayak gitu. Jadi kalau mendapat pasangan ya pasangannya harus menyediakan rumah Oh, yang terpisah. Jadi intinya kalau dari Roma, kalau pasangannya kaya, ya silakan. Silakan. Gitu. Kalau Kalau nggak ada duit. pasangannya kurang terus menumpang, Aduh nggak ya. Ada. Jadi kan kasus gue kan juga sama nih, sama gue masih jomblo ya. Iya. Jadi kalau menurut gue sih benar sih. Karena pada akhirnya mau serumah atau enggak pun, tugas anak itu akan merawat orang tua. Mau itu pisah rumah pun malah lebih repot sebenarnya gitu. Meskipun ya mungkin kan banyak ketakutan karena ntar mertuanya jahat Tuh kan ntar misalnya pacar kita sendiri ngomong, ntar aku lagi tidur, aku disuruh nyapu rumah lagi kan Wah, ya. itu bakal nonton sinetron. Cuma sebenarnya kita ngerti lah, pasti banyak gitu. Sebenarnya tugas yang utama itu adalah kepala keluarganya. Kalau misalnya di kasus ini adalah gua dan Roma, itu tuh kita tuh harus bisa ya mimpin gitu. Kita harus bisa ngelit, kita harus bisa Ya, bagi betul. role masing-masing. Kita harus kasih tahu mana yang baik, mana yang kita jadi penengah lah. Dan itu akan semua sebenarnya akan selesai kalau misalnya kita punya duit. Ya, Punya misalnya ibarat kata sewa mbak. sewa asisten rumah tangga gitu. supir, tukang kebon, Betul. Ya, jadi menurut gua tuh itu sebenarnya adalah masalah komunikasi. Sama lah kita sama pacar kita atau nggak istri kita nanti kan pasti juga ada berantem-berantemnya. Anak sama orang tua juga ada berantem-berantemnya sebenarnya. Mantu sama mertua ya kalau mereka sebenarnya mau, ya ntar juga pasti dianggapnya kan panggilnya udah anak dan mama kan. Kalau udah menikah kan sebenarnya bukan om tante. Mereka harus bisa komunikasi lagi. Nah, itu tugas utama di mana? Di yang penengahnya itu. Kalau menurut gue sih Itu sih begitu. kepala keluarganya. Iya, dan lagian hematnya jauh loh. Lu punya satu rumah sama dua rumah mau jauh hematnya. Iya. Betul. Berarti dari pihak Roma dan Rian setuju pro Setuju. sama tinggal. Kalau Stephen Kalau gimana? gue mencoba netral lagi lah. Gue takut kalau gue bilang pro atau kontra. Lu emang orangnya cari aman. Main aman dong kan. Kalau gue sih ya gue setuju di argumen yang kalau misalnya lu harus ngerawat orang tua lu Ya. gitu kan. Itu bisa dipahami banget lah, masa lu biarin orang tua lu ditinggal sendirian. Cuman yang lu mesti consider kalau di satu rumah makin banyak orang
itu makin susah buat cari jalan tengahnya. Contoh, misalnya lu mau kayak laundry kan ada orang yang suka pakai mbak, tapi ada juga yang mau nyuci sendiri gitu kan. Kayak gitu. Itu aja ntar bisa debat kan kayak laundrynya mending pakai mbak atau nyuci sendiri gitu kayak gitu. Jadi makin banyak orang makin banyak kepala. Itu challenge-nya di sana gitu. Argumennya makin banyak ya. Ya jadi makin banyak konflik lah. Ya sama kayak tadi, yang penting komunikasi sebenarnya bisa. Kalau aku setuju sih sama Tepen. Aku kalau misalkan Tepen ke netral, aku lebih ke kontra sih. Udah dekan. Seru sekali pasangan ini. Harus dikomunikasikan. Aduh, sebenarnya kalau misalkan benar kata Tepen, karena kalau misalkan itu kan masalah laundry. Nah, kalau misalkan ini concernnya itu lebih ke privasinya. Lebih ke privasinya, karena kalau misalkan sama mertua terus habis itu atau nggak misalkan banyak kepala keluarga dalam satu rumah, itu kan pasti no privacy gitulah. Kalau misalkan apalagi pasangan baru gitu kan. Jadi nah, jadi lebih ngomongin privacy, karena terus habis itu kalau misalkan tadi mirip-mirip kayak laundry, ini lebih ke kalau misalkan udah punya anak. Cara didik kan pasti beda. Kalau misalkan orang tua itu kan lebih konvensional, lebih zaman dulu gitu kan. Misalkan kita mau ngedidik anak kita makan sayur gitu, misalkan nggak boleh pilih-pilih, harus makan, pokoknya apa makan. Sedangkan kalau misalkan namanya oma ke cucu kan, gitu ya. Udah nggak apa-apa, kasihan, udah sini ntar misalkan sayurnya oma yang makan gitu kan. Yang penting dia makan dulu, beda cara didik kayak gitu. Wah, itu kayak kejadian di gua tuh. Cara didiknya lah. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin pro kontra mungkin bisa banyak ya. Cuma kalau menurut gue yang penting solusinya sih. Jadi kayak kalau memang terpaksa banget harus karena satu dan lain hal gitu, kira-kira sebenarnya apa sih yang bisa kita lakuin gitu. Kalau dari gua sih tetap ya, yang utama itu adalah komunikasi sih. Ya. Balik lagi, kita itu kan makhluk sosial. Ya, jadi kunci itu dari kita sosialisasi. Malah sebenarnya banyak yang kita pikirkan negatif malah nggak kejadian sebenarnya. Ya kita kan manusia kan selalu maunya kan negatif mikirnya kan. Justru ketika kita umur kita punya anak itu adalah umur kita lagi berkarir, lagi cepet-cepetnya, bener nggak? Betul. Dengan ada itu mertua di rumah, justru dia ngebantu kita ngerawat anak kita dibanding kita kasih ke mbak atau nggak ke asisten. Itu salah satu concern gue sih. Karena lebih percaya sih. Betul. Dan mereka itu pasti jujur ya, kalau lu perhatiin dari hubungan antara nenek kakek ke cucu itu lebih sayang dibanding dari orang tua ke anak. Karena mereka itu udah tinggal jadi good cop-nya doang. Bad cop-nya tuh dia udah nggak pikirin lagi itu dia. Dan karena gue juga merasa ketika gue dirawat dulu sama nenek gue malah yang kasih gue baik-baiknya gitu, nggak berani ngehukum semua segala. Tapi kalau misalnya lu kayak suster, sekarang apalagi kejadian ya suster bisa bayinya dilempar, kan serem juga kan gitu. Lagian emang seumuran kita, emang kita ada di rumah nanti pas kita lagi punya anak? Kalau banyak duit ya di rumah lah. Justru kalau lu banyak duit lu seharusnya nggak di rumah. Enggak, kayak cowoknya, ceweknya ya di rumah lah. Iya, kerja juga dong. Ya, kerjanya from home. Kalau banyak duit kita bikin rumah sebelahan deh sama mertua. Paling enak begitu. Nah, ya itu bisa Itu jadi kondisi solusinya. ideal tuh. Itu kondisi ideal. Enggak, at least gak sebelahan, at least deket lah. Misalkan satu komplek kayak gitu. Kalau misalkan concernnya mau ngerawat orang tua. Betul. Bisa jadi solusi juga tuh ya kalau Ya, misalnya ada betul. masalah ngerawat ya. Nah, terus habis itu ada solusi juga nih kalau misalkan tinggal sama mertua. Itu kalau misalkan lagi berantem, ya udah jangan kayak terlalu involve. Jadi kalau misalkan yang berantem nih istrinya sama pokoknya kalau misalkan istri suaminya berantem ya berarti mertuanya jangan ikut. Kalau misalkan pihak cowoknya emaknya berantem ya mantunya jangan ikut. Pokoknya gitulah. Kalau misalkan mau dikasih tahu misalkan ada yang salah, jangan langsung di tempat, di TKP gitu kan, yang ngomongnya baik-baik di belakang. Karena orang sama-sama emosi gitu. Iya, sama-sama emosi, betul gitu. Atau juga itu kayak bikin ground rules gitu gak sih? Bikin peraturan. Bikin peraturan Kayak gitu di kayak. sekolah ya? Rules Kayak of sekolah, school, nih mohon maaf. Peraturan misalkan kalau misalkan anaknya masih tidur jangan dibangunin buat nyapu gitu. Bukan. Jadi kayak misalnya kayak aturan-aturan yang kayak kan pasti kan nanti kan mungkin ada masalah privacy. Ya. Nah, itu kan udah bisa di-build aturannya seperti apa supaya dari kedua belah pihak tuh enak. Keuangan juga terpisah. Keuangan bikin juga peraturan. bikin aturan. Uang dapur. Jadwal nyuci, jadwal masak kalau misalnya mau ada, kalau mau gitu ya. Ya, biar benar, kan. bisa. Kok nggak pernah nyuci sih, kok nggak pernah masak sih? Iya benar. Kalau udah banyak duit kalau ada pembantu, Iya. banyaknya bersih. Oke. Oh, privacy ini mungkin bisa juga kalau misalkan itu ada aturan privacy, misalkan kayak mertua nggak pegang kunci sendiri kali ya.
Iya nggak sih? Kunci maksudnya? Kunci rumah sendiri. Mungkin nggak pegang kunci kamar kita sih. Iya kayak gitu. Kalau kunci depannya nggak dikasih, kasihan banget lah. Gantian dia mau jalan-jalan di arisan, nanti tolong jangan di slot ya pintunya. Mami mau masuk rumah, kebalik. Gitu ya, pokoknya terserah kalian lah aturan. Tapi tiap keluarga punya gaya sendiri sih. Ya, ada juga kalau gue punya pengalaman, teman gue justru dia mantu sama mertuanya malah deket. Ada juga ya, itu kan sosialisasi lah, beda-beda gitu. Ada juga kadang yang mertuanya lebih sayang sama mantu dibanding sama anaknya. Tuh kadang kejadiannya begitu tuh. Ya kalau pergi kemana-mana dibeliin oleh-oleh, mantunya dulu baru anaknya. Karena anaknya udah dapat banyak. Iya. Itu plus minus lah. Masing-masing ya. Terus sebenarnya ada juga sih kayak konsultan lah atau psikolog keluarga yang sekarang juga. Itu kalau udah fuck up banget ya. Wah, udah gue udah capek, udah bingung, udah pakai ground terus pakai segala macam nggak jalan. Nggak jalan. Udah ke profesional. Jadi ke pihak ketiga solusi selanjutnya. Ke psikolog, ke family consultant baru tahu ada gitu. Kirain cuma konsultan bisnis, family ada juga ternyata. Ya, tapi ini sih sebenarnya kita banyak kasus, kita nggak mungkin bisa kayak mikirin semua. Cuma sebenarnya kalau dari kita itu kalau misalnya emang kalian yang nonton video ini kan berarti kalian lagi galau nih, mau tinggal sama mertua atau enggak. Kalian tuh harus benar-benar nanya dulu ke pasangan kalian, setuju atau enggak. Kalian nanya juga ke orang tua atau mertua kalian dulu. Yang jadi penengahnya yang harus mimpin. Kalau menurut gue sih gitu ya. Karena kalian harus benar-benar bicarain, meskipun yang kita pikirkan negatif belum tentu terjadi, cuma lebih baik dibicarakan dahulu. Dan ini harus dibicarakan sebelum menikah. Jangan pas udah nikah, gimana nih ya. Nasi udah menjadi bubur. Karena kan plus minusnya ada dari finansial juga, ada dari waktu, ada juga mungkin dari jarak. Gitu. Nah, paling penting juga tuh harus kenal sikap orang tua sendiri sama mertua gimana. Makanya kalau bisa tuh pas lagi pacaran tuh udah kenalin dulu pasangan kalian. Jangan tiba-tiba shock. Nah, nih orang tua gue nih nanti. Ini aku besok nikah. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kita kali ini. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang membutuhkan juga. Mungkin ya solusi-solusi ini bisa membantu. Betul. Oke, jangan lupa untuk like video ini juga. Dan komen kalau kalian punya solusi lain di bawah ini. And see you on next video. Bye. Bye-bye.